merupakan satu-satunya mamalia yang dapat terbang dan digolongkan dalam bangsa Chiroptera, yang berarti mempunyai sayap tangan, karena anggota tubuh bagian depannya termodifikasi menjadi sayap. Meskipun berbeda dengan sayap pada burung, sayap kelelawar merupakan perluasan tubuh yang berdaging, tidak berbulu, dan berbentuk dari membran elastis berotot yang dinamakan patagium. Sayap ini berfungsi untuk terbang dan menyelimuti tubuhnya ketika bergantung terbalik. Morfologi terbagi dari beberapa. Yang pertama, cakar jari. Kedua, dimiliki beberapa jenis kelelawar terutama famili Pteropodidae. Kedua, rambut yang sangat jarang atau gundul dimiliki oleh beberapa jenis kelelawar seperti Cheiromeles, namun ada juga yang berambut tebal. Ketiga, selaput kulit yang dapat diperhatikan adalah selaput yang di antara paha pada Microptera. Selaput ini berkembang kecuali pada Rhipomatidae, sedangkan tidak ada Megacheroptera. Keempat, bentuk, ukuran, serta ada tidaknya tragus dan antitragus pada telinga. Tragus adalah bagian menonjol dari dalam daun telinga yang berbentuk seperti tongkat. Antitragus adalah bagian menonjol dari luar daun telinga seperti pada Moloschidae yang berbentuk bundar ataupun tumpul. Anatomi kelelawar menunjukkan bahwa pada setiap lengan terdapat sendi rangkap yang dihubungkan dengan tulang belikat. Kekokohan tubuhnya juga didukung oleh keberadaan lengan bawah yang berukuran panjang, dengan pengumpil dilengkapi penggelangan dengan banyak tulang tubuh menyatu. Ibu jari mengandung sebuah cakar untuk berjalan dan memanjat. Adaptasi terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, kelelawar memanfaatkan mekanisme aerodinamika yang sama seperti serangga dengan mengendalikan pusaran udara horizontal yang disebut leading edge vortex untuk menjaga tubuhnya tetap mengembang. Kedua, selama terbang selaput sayap yang membungkus lengan bawah akan menjadi radiator atau pendingin karena berisik selaput terbang yang lentur dan serabut otot yang halus, tempat mendinginkan darah. Ketiga, jari-jari pada kaki memiliki alat pengunci yang dapat membuat kelelawar bergantung tanpa mengerahkan banyak tenaga. Keempat, habitat favorit kelelawar adalah gua, karena gua menghindangkan lingkungan hidup yang teratur dan sedikit kemungkinan gangguan atas ketenangan binatang ini. Kelima, kelelawar yang bersembunyi dalam celah dan berlindung dalam gua dapat tidur sangat lelap. Namun kelelawar yang tinggal di alam terbuka memiliki kemampuan untuk segera terbang jika didekati. Keenam, warna bulu kelelawar menampakkan pola gelap atau terap menyala, belang-belang atau garis-garis pada tubuh, pada kepala atau sayap sehingga memperlihatkan penyamaran yang melawan kebiasaan. Selanjutnya, reproduksi kelelawar. Kelelawar adalah satu-satunya hewan mamalia yang bisa terbang. Ia termasuk ordo Chiroptera yang kedua kaki depannya berkembang menjadi sayap sebagaimana kebanyakan mamalia lain. Kelelawar berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak atau vivipar. Umumnya kelelawar hanya mempunyai 1 bayi per tahun. Beberapa mungkin memiliki 2 hingga 4 bayi per tahun. Kelelawar kawin di musim gugur dan akan melahirkan di musim semi. Banyak kelelawar betina yang menyimpan sperma jantan hingga musim semi, sementara yang lain menahan agar sel telur yang dibuahi agar tidak tumbuh hingga saat ini. Terima kasih. Tikus adalah hewan menggerak atau rodentia yang lebih dikenal sebagai hama tanaman pertanian, perusak barang di gudang dan hewan pengganggu yang menjijikkan di perumahan. Tikus merupakan masalah rutin di perumahan, sawah, dan perkotaan. Karena itu, pengendaliannya harus dilakukan secara rutin. Hewan menggerak ini menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit. Merusak bahan pangan, instalasi listrik, peralatan kantor seperti kabel-kabel, mesin, komputer, dokumen atau file, serta dapat menimbulkan penyakit. Klasifikasi. Tikus dan mencit termasuk familia Muridae dari kelompok mamalia atau hewan menyusui. Para ahli zoologi atau ilmu hewan sepakat untuk menggolongkan
ke dalam ordo Rodentia atau hewan yang menggerak. Subordo Myeongurpa family Muridae dan subfamili Murnai. Beberapa klasifikasi yang pertama itu kingdom atau animalie, filum Chordate, subfilum Vertebrata, kelas Mamalia, subkelas Theria, ordo Rodentia, subordo Myeomorpha, famili Muridae. Biologis tikus. Yang pertama, anggota Muridae. Ini dominan di sebagian kawasan di dunia. Potensi reproduksi tikus dan mencit sangat tinggi dan ciri yang menonjol adalah gigi serinya beradaptasi untuk menggerak atau mengerat plus menggigit benda-benda yang keras. Kedua, cara berjalannya dan perilaku hidupnya. Ketiga, dalam tubuh tikus terdapat beberapa hewan lain atau parasit yang ada di dalam tubuh atau endoparasit dan di luar atau menempel di tubuh, yaitu ektoparasit yang merupakan penular atau penyebab banyak sekali jenis penyakit. Morfologi. Berikut adalah ciri-ciri morfologi dari R. norvegicus, Eratus dan Muscosus, R. ronevegicus. Berat 1.500 sampai 600 gram, kepala dan badan, hidung tumpul, badan besar, pendek 18 sampai 25 cm. Ekor lebih pendek dari kepala dan badan. Bagian atas lebih tua dan warna muda bagian bawahnya dengan rambut pendek kaku 16 sampai 21 cm. Telinga relatif kecil, separuh tertutup bulu, jarang lebih dari 20 sampai 23 mm. Bulu bagian punggung abu-abu, kecoklatan, keabu-abuan pada bagian perut. Tikus. Tikus adalah hewan menggerak atau rodentia yang lebih dikenal sebagai hama tanaman pertanian, perusak barang di gudang dan hewan, pengganggu yang menjijikkan di perumahan. Tikus merupakan masalah rutin di perumahan, sawah dan perkotaan. Karena itu, pengendaliannya harus dilakukan secara rutin. Hewan menggerak ini menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit, merusak bahan pangan, instalasi listrik, peralatan kantor seperti kabel-kabel, mesin, komputer, dokumen atau file, serta dapat menimbulkan penyakit. Klasifikasi. Tikus dan mencit termasuk familia Muridae dari kelompok mamalia atau hewan menyusui. Para ahli zoologi atau ilmu hewan sepakat untuk menggolongkan ke dalam ordo Rodentia atau hewan yang menggerak. Subordo Myeongurpa family Muridae dan subfamili Murnai. Beberapa klasifikasi yang pertama itu kingdom atau animalie, filum Chordate, subfilum Vertebrata, kelas Mamalia, subkelas Theria, ordo Rodentia, subordo Myeomorpha, famili Muridae. Biologis tikus. Yang pertama, anggota Muridae. Ini dominan di sebagian kawasan di dunia. Potensi reproduksi tikus dan mencit sangat tinggi dan ciri yang menonjol adalah gigi serinya beradaptasi untuk menggerak atau mengerat plus menggigit benda-benda yang keras. Kedua, cara berjalannya dan perilaku hidupnya. Ketiga, dalam tubuh tikus terdapat beberapa hewan lain atau parasit yang ada di dalam tubuh atau endoparasit dan di luar atau menempel di tubuh, yaitu ektoparasit yang merupakan penular atau penyebab banyak sekali jenis penyakit. Morfologi. Berikut adalah ciri-ciri morfologi dari R. norvegicus, Eratus dan Muscosus, R. ronevegicus. Berat 1.500 sampai 600 gram, kepala dan badan, hidung tumpul, badan besar, pendek 18 sampai 25 cm. Ekor lebih pendek dari kepala dan badan. Bagian atas lebih tua dan warna muda bagian bawahnya dengan rambut pendek kaku 16 sampai 21 cm. Telinga relatif kecil, separuh tertutup bulu, jarang lebih dari 20 sampai 23 mm.
bulu, bagian punggung abu-abu, kecoklatan, keabu-abuan pada bagian perut. Anoa. Anoa adalah mamalia terbesar dan endemik yang hidup di daratan Pulau Sulawesi dan Pulau Buton. Banyak yang menjemput anoa sebagai kerbau kerdil. Anoa merupakan hewan yang tergolong fauna peralihan. Anoa merupakan mamalia tergolong dalam famili Bovidae yang tersebar hampir di seluruh Pulau Sulawesi. Morfologi anoa. Anoa berat tubuh anoa dataran rendah dan pegunungan masing-masing sekitar 300 kg dan 150 kg. Bentuk kepala satwa endemik ini menyerupai sapi atau bos, sedangkan bentuk kaki dan kuku menyerupai banteng atau bos Sondaicus. Bagian kaki depan memiliki warna putih seperti sapi Bali, namun memiliki garis hitam ke bawahnya. Habitat. Anoa berada di hutan tropika, dataran, sabana atau savana. Terkadang juga dijumpai di rawa-rawa. Makanan. Makanan anoa adalah rerumputan. Rerumputan adalah makanan pokok bagi hewan herbivora seperti anoa, sapi, kerbau, kambing, dan lainnya. Selain itu, anoa juga memakan tumbuhan lain seperti semak, herba, daun-daun muda, tumbuhan, buah-buahan, tunas pohon, serta umbi-umbian. Satwa asli Sulawesi ini merupakan hewan memamah biak atau ruminansia. Kebutuhan garam dan mineral satwa langka ini diperoleh dengan cara menjilat batu-batuan sekitar pegunungan. Sedangkan bagi anoa daratan rendah, mereka mencukupi kebutuhan garam dan mineral dengan meminum air laut. Terima kasih.